Hai semuanya, saya Nusa Briansyah dan selamat datang kembali di channel Study with Student. Dan pada video kali ini adalah video ke-20 di episode atau di playlist tentang pemrograman mobile. Dan di video kali ini kita akan menambah data menggunakan SQLite gitu ya. Setelah di video sebelumnya kita itu udah berhasil menampilkan semua data sekaligus detailnya gitu. Nah pada video kali ini kita akan menambahkan data catatan kita ini. Oke, jadi langkah pertama yang bakal kita lakukan adalah bikin activity baru teman-teman semuanya. Jadi bisa ke app, new, lalu activity, kita pilih aja yang blank activity atau yang empty activity. Oke, aman. Kita akan kasih nama aja di sini, misalnya apa ya, add node gitu ya, add node activity. Kita generate. Oke, aman. Saya akan lihat beberapa activity yang sudah kita bikin untuk styling layoutnya. Jadi biar serasi aja gitu. Saya akan buka untuk yang main aja deh. Yang main. Nah ini. Oke, jadi kalau kita lihat itu dia kasih scroll view dan linear layout. Nah ini yang bakal kita contek nih teman-teman semuanya. Nah ini kita contek sampai sini aja. Terus kita akan paste di dalam sini. Terus jangan lupa kasih penutupnya. Penutup untuk linear layout dan penutup untuk scroll view-nya. Oke, biar rapi tab sekali. Ini juga untuk text view-nya tab sekali. Ini bukan catatan kamu, tapi saya akan bikin sebuah teks baru. String name misalnya add_node. Nah ini teksnya adalah tambah catatan gitu. Terus saya akan panggil di sini, ini adalah add node, oke tambah catatan, kemudian di bawahnya saya akan kasih text view lagi, text view, agak lemot sajasnya, ini width-nya match parent, kemudian height-nya web content, atau saya coba contek style-nya aja dari sini ya, nanti saya akan perbaiki deh. Nah gini. Kemudian saya akan kasih teks. Yang pertama itu kalau nggak salah judul. Nah ada judul catatan. Sama nanti yang kedua itu ada yang namanya ada yang namanya deskripsinya atau isinya. Nah ini saya mau ubah stylenya atau bikin style baru. Ini saya copy aja. Saya kasih di sini label gitu aja. Ini benar, ini medium. Nah gitu, terus colornya black, ini font size-nya saya mau 16 aja. Oke, kemudian kalau udah dibikin stylenya, kita akan panggil di sini namanya adalah label. Nah itu agak mending ya. Oke, terus yang berikutnya adalah kita akan bikin edit text untuk inputan kita. Ini width-nya match parent, height-nya wrap content. Gitu kita kasih ID sini, ID edt_title gitu ya. Oke, aman. Sip, kalau udah ini kita tinggal copy aja. Oh ya, saya mau kasih hint deh. Hintnya ini saya mau kasih misalnya isi judul catatan. Udah gitu. Tapi ini fontnya jelek ya, nggak serasi, jadi saya mau di sini font family-nya jadi regular, Poppins regular. Oke. Text size-nya saya mau 14 SP. Oke, lumayan tuh. Sip, udah gini aja. Berarti kalau udah, gimana kalau ini kita akan pindahin ke style baru gitu ya. Pindahin ke style baru, di sini kita bikin style lagi. Style name-nya misalnya apa nih, input gitu ya, input atau edit text, edit text, dah gini aja. Sip, kita akan paste seperti biasa. Saya akan bikin per itemnya, tapi hint ini saya akan pindahkan ke sini karena hint itu nggak harus ada di sini. Karena hint kan dinamis ya, bisa beda-beda. Oke, saya akan percepat videonya untuk membuat item
Oke, udah beres kayaknya. Oh ya, ini bukan string ya, item. Sip. Nah, ini style. Ini style. Oke. Terus kita akan panggil stylenya di sini. Dia pakai style edit text. Nah, gitu sama aja. Terus ini kita akan copy ke bawahnya. Nah, gini. Ini bukan judul catatan tapi isi catatan. Isi catatan. Ini berarti description. Terus ini isi deskripsi catatan. Atau ini deskripsi gitu ya. Deskripsi catatan. Oke, nah tapi ini yang judul kita akan kasih input type-nya itu teks seperti biasa. Tapi yang bawah untuk deskripsi kan bisa banyak ya. Berarti input type-nya multi-line text atau text multi-line. Gitu. Nah, terus di bagian bawah saya akan kasih button. Saya udah punya style button belum ya? Oke, belum. Jadi saya akan bikin button width-nya match parent. Terus ini wrap content. Gini, saya akan kasih teks. Misalnya apa nih? Tambah gitu aja ya. Oke. Terus background-nya. Background saya mau kasih primary. Oke, terus text color-nya saya mau white. Oke, gini aja. Terus font family saya mau kasih dia Poppins bold. Oke, cocok deh. Dah cukup. Terus padding vertikalnya 5 aja, 5 dp. Oke. Tetap gak ngaruh atau gini deh. Min height-nya saya mau 20 dp. Oke, atau 30? 40? 35? Oke, dah 35 aja. Sip, kalau udah kita akan pindahin ke style button gitu ya. Oke, seperti biasa kita bikin style. Oh ya, gini, style name-nya button, paste, tapi untuk teksnya karena ini dinamis, ini saya akan pindah ke sini. Nah gitu. Terus nanti saya mau terapin dia style button, terus kasih ID btn tambah gitu aja. Atau btn submit gitu ya. Dah. Belum muncul karena stylenya kita belum jadi. Saya akan percepat videonya. Sip, mantap. Kayak gini harusnya sekarang. Tara, oke. Udah ya, udah muncul. Kita udah bikin activity-nya. Terus gimana caranya kita ngunjungin activity ini atau masuk ke activity ini? Jadi, oke, di bagian main, medok banget saya. Di bagian main saya mau tambahin tombol tambah di sini yang ngambang. Gitu, itu pasti di sini. Gitu. Kita belum punya gambarnya atau belum punya vektornya, jadi kita akan tambahin vektor baru. App kemudian new, atau sebenarnya bisa aja di label tapi saya pilih di app gitu ya. App new terus vector asset. Terus di sini yang clip art klik aja. Saya mau cari add gitu. Add yang bulat. Nah ini. Oke. Oh ya, tapi saya lupa ininya. Apa color primary-nya apa? Nah ini. Oke, copy dulu. Biar nggak lupa, ulangi lagi. App new vector asset. Cari clip artnya, add, saya mau pilih yang ini, terserah teman-teman gimana. Terus ini saya mau kasih nama dia IC_add gitu. Terus untuk warnanya, hexanya kita isi yang tadi, enter aja. Oke, beres ya. Terus size-nya kalau 24 itu kekecilan kayaknya, jadi saya mau dia 96 misalnya, atau genepin aja 100 ya gitu. Kemudian next, kalau udah finish, aman. Terus kita tinggal panggil di sini. Jadi saya mau di sini ada image view. Gitu, width-nya wrap content, height-nya juga wrap content. Terus source-nya yang tadi IC_add. Nah, muncul tuh di atas.
Tapi saya nggak mau, saya mau ikat talinya ke bawah. Jadi bottom to bottom of parent. Parentnya adalah constraint layout. Terus geser ke kanan, paling kanan. Berarti gimana? Berarti end to end gitu. Parent. Nah, tinggal kita kasih margin. Oh ya, ini gimana kalau height-nya saya mau 50 dp aja. Oke, kekecilan 70. Oke, pas tuh 70. Terus biar si ini nggak terlalu kayak panjang gitu ya, saya mau kasih ini adjust view bounds through. Tuh, jadi kayak padat gitu. Terus yang terakhir kita tinggal kasih margin bottom. Misalnya berapa? 20 dp. Oke, sama margin N atau margin kanan ya. Margin N sama aja 20 dp. Oke, aman. Terus kita namain di sini ID, karena ini kita bakal pakai sekali ini doang, jadi nggak bakal saya terapin styling ya. Ini misalnya BTN, bukan BTN ya, link add gitu aja, link underscore add. Oke, aman. Sip ya, kayak gini. Sip. Nah, sekarang berarti di bagian main, di main activity, kita akan tarik tadi image view-nya. Jadi di sini image view link add, terus kita akan instansiasi di sini atau inisialisasi link add sama dengan find view by ID r.id link underscore add. Oke. Terus kalau link add diklik gitu ya. Saya mau pakai versi lambda aja gini. Oke, kalau di add ngapain? Berarti saya mau buka activity tambah tadi. Jadi start activity, langsung aja new intent. Dari sini, oke, dari main activity.this menuju kemana? Ke add node activity.class gitu. Aman? Cobain dulu ya. Cobain dulu. Ini saya close. Oke, running. Apakah ada di sini? Harusnya sih ada. Oke, kita klik. Nah, menuju ke add ya. Aman, sekarang kita tinggal olah nih si add-nya. Di add, kita punya edit text 2. Oke, title sama description. Sama satu lagi yaitu buttonnya. Nah, kita akan tampung di sini. Jadi, kita punya button dulu ya. Button btn submit sama edit text. Edit text, edit title sama edit description. Terus kita akan inisialisasi di sini. Jadi edit title sama dengan find view by ID. Gini, sama satu lagi edit description find view by ID description. Terus yang btn submit sama dengan find view by ID btn submit gitu. Sip ya. Sip. Nah, terus kalau btn submitnya diklik, ini saya mau pakai versi lambda aja. Jadi view, atau terserah teman-teman namain variabelnya apa. Gini. Mau ngapain? Panggil fungsi add node gitu. Oke, atau kalau cuma sekali kayak gini doang aja, bisa kayak gini. Dah gitu. Kita bikin fungsinya. Nama fungsinya adalah, kita akan pakai private aja untuk access modifiernya, void add node. Aman ya? Aman. Yang pertama, kita akan tarik judul sama deskripsinya. Oke, caranya gimana? Caranya kita siapin string title sama dengan edt title dot get text. Nah, ini kan baru objek, tapi kalau kita mau string, kita harus ke toString. Gitu, itu title. Terus sama satu lagi description-nya, jangan lupa.
Oke, aman. Kita udah tarik tuh. Kalau nggak percaya, coba kita akan lakukan tush. Tampilin ya. Untuk title-nya, misalnya saya mau gini aja deh. Title. So, saya concat dengan min spasi description. Dah, gini. Cobain lagi. Ini harusnya nggak baik ya untuk kita dikit-dikit nyobain gitu. Katanya bikin RAM itu kemakan banyak, tapi ya sudah. Misalnya nih, judulnya Yunus, deskripsinya Febriansyah. Kalau ini diklik, oke, btn submit diklik, akan menjalankan fungsi atau memanggil fungsi add node. Nah gitu, Yunus Febriansyah. Aman ya? Aman dong. Sip, lanjut. Setelah itu, ngapain ketika udah tarik judul sama deskripsinya? Yang berikutnya adalah validasi data harus diisi semua. Gitu. Jadi, teman-teman semuanya, kita akan lakukan if gitu. Kalau title is empty, titlenya kosong, atau description-nya yang empty, atau deskripsinya yang kosong, maka ngapain? Tampilkan tush gitu aja ya. Tampilkan tush ke halaman ini. Tulisannya adalah semua data harus diisi. Gitu. Else, nah ini, kalau misalnya datanya semua diisi. Coba kita running dulu ya. Kalau kita kosongin semua misalnya, menuju ke add, tambah, tuh semua data harus diisi. Tapi kalau salah satu data hanya diisi satu gitu ya, satu data, berarti semua harus diisi juga. Kalau diisi semua, tidak menjalankan apapun. Oke. Berarti kalau di sini udah lolos validasi, semua data harus diisi, sekarang ngapain? Sekarang akan menambahkan data ke table node gitu ya, ke table node, ke tb_node kalau nggak salah, SQLite. Nah gitu. Jadi caranya gimana? Caranya kita akan siapin db config namanya seperti biasa. Terus SQLite database namain aja dengan db. Udah 2 aja kayaknya. Kursor kan nggak perlu kita. Terus di sini berarti oh ya, kita harus instansiasi config-nya dulu. Config sama dengan a new db config this. Konteksnya adalah this. Terus di sini berarti db sama dengan config, kita akan buka akses database-nya. Gitu. Aman? Kalau udah aman, kita akan jalanin query db.execute SQL. Query-nya apa? Query-nya berarti insert into, atau kita buka ini deh, db config yang udah kita bikin. Sebenarnya kita udah tambahin data juga di sini ya. Query-nya sama kayak gini. Oke. Query-nya sama. Berarti di sini ada ID, title sama description. Berhubung ID-nya itu adalah primary key dan auto increment, otomatis keisi. Jadi kita cuma ngisi 2 data, yaitu title sama description. Gitu. Aman ya. Insert into tb notes, note aja atau notes. Oh. Oke. Tanpa tb ya. Notes ada title sama description, values gitu. Perhatikan yang pertama itu ada title, yang kedua ada description-nya gitu. Ini ya. Nah, karena ini title sama description kita mau bikin dinamis, jadi kita concat aja. Gitu. Itu caranya biar nggak lupa mana tutupnya gitu ya. Ini kita isi title sama yang description, concat lagi. Kita isi description. Gitu. Kalau udah keisi gimana? Kalau udah keisi tampilin aja. Tush. Tulisannya adalah data berhasil ditambah. Gitu. Atau catatan gitu ya. Catatan berhasil dibuat. Dah. Kalau udah, berarti kita akan finish activity ini atau tutup activity ini. Finish. Dah.
Cobain ya. Cobain, saya masih mikirin dari tadi sampel data apa yang bakal saya kasih di sini. Misalnya catatannya adalah buka puasa judulnya. Sekarang bulan puasa by the way 1444 Hijriah. Ini deskripsinya saya buka pakai menu seadanya. Gitu, tambah. Nah, berhasil dibuat ya, tapi di sini nggak refresh. Nah, berarti ada masalah pada bagian min activity. Yang show data harusnya kita panggilnya di on resume. Masih ingat nggak sistem life cycle activity? Jadi on resume itu akan dijalankan ketika activity ini itu dilihat gitu. Entah itu nanti dilihatnya kalau misalnya activity ini ditutup, dilihat lagi, nah ini bakal jalankan refresh kembali. Yang bakal kita refresh apa? Show data. Tampilin lagi atau cobain lagi. Mikir lagi nih, data apa lagi ya? Tuh. Oke, data apa lagi? Oke. Misalnya buka ada sahur ya. Menu sahur besok. Saya belum tahu menu besok apa karena belum bikin menu. Nah itu ya maksudnya multi line tuh, kita bisa banyak. Kalau misalnya yang ini yang teks aja itu nggak bisa tuh, enter ya udah tambah tuh. Jadi kalau dia kebuka lagi habis jeda dia akan refresh menu sahur besok gitu. Teman-teman semuanya aman ya, aman dong harusnya gitu. Dan untuk video kali ini saya cukupkan sekian, dan mulai video selanjutnya kita akan menerapkan 2 CRUD lagi atau 2 tahapan CRUD, yaitu update sama delete-nya kita akan lakukan di video selanjutnya teman-teman semuanya. Seharusnya sih ya, kalau teman-teman udah ngikutin video sampai di sini untuk update sama delete bebas gitu, udah paham, karena kan ya sistemnya sama aja, db execute, kita tinggal kita tinggal ganti query-nya, beres gitu. Tapi ya nggak afdol dong ya, masa kalau saya nyuruh aja tanpa ngasih prakteknya gitu. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini, mudah-mudahan teman-teman semuanya paham, mudah-mudahan videonya menyenangkan. Untuk yang nanya codingannya gimana, saya akan simpan di GitHub. Cek aja GitHub-nya Yunus Febriansyah tanpa underscore, kecil semua gitu. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yunus Febriansyah pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.